Halo, selamat datang di bacaan tambahan pekan kali ini, pekan sampai dengan tanggal 29 Juni tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Video ini intensinya adalah berdiskusi tentang hubungan atau relationship. Hal ini karena setelah bulan baru di Cancer kemarin, jelas bulan baru itu matahari dengan bulan conjunction, dan karena sangat spesifik pada saat ini juga conjunction dengan Jupiter dan ada di Cancer, maka sangat-sangat erat kaitannya dengan hubungan di rumah. Hubungan apalagi kalau bukan hubungan romantis, ya, suami istri. Dan bulan serta Jupiter itu adalah representasi dari suami dan istri. Jadi saya expect gitu ya, ada hubungan yang intensinya meningkat antara dua orang yang memiliki hubungan romantik ini. Tetapi seperti biasa, cerita ini kita bisa juga ambil energinya. Jadi walaupun katakanlah nanti kebanyakan contoh-contoh yang saya sampaikan sifatnya lebih lebih romantik, tapi kita ambil juga beberapa bisa kita ambil dalam bentuk bukan romantik, jadi dengan teman, dengan anggota keluarga yang lain, dengan orang tua kita maupun dengan anak kita. Nah, poin besar dari sini adalah yang kita lihat bahwa bulan dan Jupiter itu conjunction pada hari Rabu tanggal 25. Hari Kamis itu bulan masih ada di Cancer, berarti hubungan itu masih membawa cerita yang hampir sama. Jadi hubungan itu hari Rabu, Kamis. Jumat itu adalah bulan conjunction dengan Merkurius dan square dengan Aries. Jadi mungkin kalau dari penggambaran ini, kalau ada hubungan asmara yang punya masalah yang tadinya sukar untuk dicari resolusinya, maka sebenarnya pada saat bulan baru di Cancer ini, semesta seperti memberi fasilitasi untuk oke, sekarang apapun yang terjadi, kalian dipaksa jadi satu. Intensitas pertemuan atau intensitas emosinya meningkat. Kalau misalnya tadinya tidak bicara, bisa misalnya semesta memfasilitasi dengan menempatkan sepasang ini yang tidak bicara di dalam satu rumah, sehingga kemudian membawa fasilitasi untuk mulai bicara. Atau dan karena intensitasnya meningkat, atau yang hubungan jarak jauh, atau ya banyak terjadi sekarang, yang satu kerja di mana, yang satu harus mengurus apa, komunikasinya bisa meningkat. Dan pada hari Jumat dengan bulan yang conjunction dengan Merkurius, maka saya expect gitu ya, hari Jumat itu bisa komunikasi dengan lebih baik. Tetapi memang ini juga challenging pada saat yang bersamaan. Kenapa? Karena bulan dan Merkurius itu square dengan Aries. Jadi jealousy di situ muncul. Jadi katakanlah sempat ngomong bicara, tapi kemudian ada pembahasan tentang pihak ketiga atau cerita masa lalu tentang pihak lain atau hal lain. Jadi bisa saja saingannya misalnya adalah pekerjaan, ya kamu hanya mengurus pekerjaan saja, dan kemudian ketika membahas hal tersebut, resolusi yang tadinya sudah difasilitasi bisa akan kembali dianulir gitu, menjadi kecil lagi. Sehingga yang terpenting dari bacaan ini adalah jika ini resonate, maka katakanlah ambil ini sebagai pelajaran. Pertama, sebelum kita mulai, dan ini satu hal lagi yang penting adalah secara konsisten bacaan-bacaan saya itu mengarah pada soulmate. Apapun kata soulmate, dan saya melihat soulmate ini seperti yang saya sudah sampaikan, ini lebih ke hubungan romantis. Dan karena video ini memang arahnya lebih ke romantis, maka barangkali memang ada hal yang tricky. Seperti di bacaan yang satu bacaan sebelum video ini adalah waktu dimana kita memberi kesempatan pada pihak yang lain untuk kayak bargaining power gitu. Jadi entah ada waktu tambahan atau what do you want
to offer gitu ya. Mau apa yang ditawarkan untuk menjaga hubungan ini, yang ditawarkan oleh dirimu. Saya sudah menawarkan ini, apa yang kamu tawarkan? Karena situasi yang challenging biasanya itu pertama sifatnya adalah exchange dulu, transaksi dulu, harus setimbang. Kalau hubungan ini masih tidak setimbang, berarti kembali ke situasi yang lama, di mana salah satu pihak merasa dirugikan, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dengan apa sih sebenarnya ini dari kartu relationship spread ini. Kita ambil saja yang allow reverse, dan jadi sebelah kiri adalah yang maskulin, yang sebelah kiri, sebelah kanan adalah yang feminin, tapi bisa dibalik. Ya. Oke, ini kalau dari penggambaran ini berarti kan relationship-nya itu bentuknya masing-masing sendiri ya, entah karena lokasi geografis ataupun emosinya itu masing-masing berjalan sendiri, kayak drifting apart. Tapi karena sini sudah terbalik, maka sekarang masing-masing punya upaya untuk mendekat lagi. So just do something untuk ini, jadi biar ada kemajuan. Nah, kalau dari maskulin ini kita lihat ada kesedihan yang besar gitu ya, kesedihan yang besar, dan dia belum bisa melepaskan kesedihan itu. Jadi belum move on. Ini bisa dikatakan belum move on, apapun masalahnya. Maskulin itu masih belum move on, belum mau mengambil keputusan, dia stuck di situ, dan akibatnya dia tidak bisa berfungsi secara optimal, bukan menjadi dirinya sendiri yang optimal. Ini kondisi maskulinnya ya. Jadi kayak stuck, apapun yang dia hadapi itu dia belum bisa keluar dari situasi tersebut, masih fokus pada kesedihan, belum bisa mengambil langkah yang positif atau produktif ya, sehingga barangkali ada kebutuhan dari dua belah pihak, kayaknya kalau begini terus kita tidak bisa gitu, harus melakukan sesuatu. Sementara pihak yang feminin, kita lihat di sini ya, pihak femininnya sangat dominan di sini ya. Jadi menginginkan kejelasan, dan perlu kejelasan dalam waktu segera, karena dia udah mulai hitung-hitungan dan sudah mulai memaksa. Jadi pihak feminin menggunakan energi yang maskulin gitu. Jadi dia udah siap perang gitu, udah siap untuk konfrontasi nih. Dan dia juga merasa apa yang saya ucapkan itu benar, dan semua ini dilandasi oleh legalitas dan segala macam yang memastikan bahwa dia akan menang. Tapi memang terlihat sangat pincang maskulinnya, sangat down, femininnya sangat strong. Dan mungkin ini perbedaan yang luar biasa ini yang membuat kesenjangan dalam waktu yang panjang, tetapi sekarang sudah ingin untuk dilepaskan. Saya akan mengambil 4 kartu seperti biasa, mulai dari situasi, challenge, kemudian saran, dan outcome. Oke, situasinya apa? Situasinya adalah trust. Jadi entah apapun ceritanya di situ, ada kesalahan, dan ada kesalahan tersebut itu membuat tingkat dari kepercayaan salah satu pihak ke pihak lain itu berubah, entah dari feminin ataupun dari maskulin or whatever, dari salah satu pihak ya. Tadi hanya dipakai untuk menganalisis, tapi siapa pihak yang sedang apa, ambil hanya jika resonate juga. Apa challenge-nya adalah pay attention to red flag. Jadi karena sebenarnya apa yang menjadi masalah itu bukan masalah baru. Dari awal ketika masih in love, ketika masih semuanya berjalan dengan lancar, itu sebenarnya sudah ada, tetapi itu tidak dilihat sebagai hal yang bermasalah, padahal itu sangat bermasalah gitu ya. Sehingga dari waktu ke waktu ketika tingkat jatuh cintanya mulai berkurang, maka rasa itu semakin turun dan kemudian red flagnya semakin dominan. Tadinya red flagnya ada dari dulu juga ada, jadi sehingga saya dari dulu juga begini, masalahnya di mana gitu kan, dulu udah bilang mau menerima saya apa adanya, tapi ya nggak bisa gitu karena memang pincang romantic feelings. Jadi kayak diajak lagi untuk berpikir pada saat
rasa itu ada, hubungan ini ada. Dulu kenapa sih? Karena jatuh hati kan, karena ada hal yang ingin diambil, rasa bahagia, terutama rasa bahagia, ketenangan jiwa pada saat itu. Bisa nggak dicari lagi sehingga tidak terkesan sangat kejam gitu ya, sangat kejam, hitung-hitungan gitu. Padahal sejak awal hubungan ini bukan dilandasi dari hitung-hitungan kan, hubungan ini ada karena rasa. Sekarang yang diucapkan, yang diperdebatkan itu adalah matematika. Padahal dari awal juga cerita ini adalah cerita cinta. Bagaimana kalau kita menganalisisnya pakai perasaan juga, seperti itu ya. Kemudian deception. Ya, kayaknya jelas ya memang karena ini outcome-nya juga deception. Ini udah sampai pada satu titik di mana masing-masing udah menjaga egonya. Deception terjadi kenapa? Karena menjaga ego kan. Jadi ego itu sangat ke depan sehingga memang katakanlah ini masih berproses, dan kalau kita lihat dari sini dan memang ini masalahnya seperti ini, berarti kan proses untuk mencari resolusinya juga butuh waktu gitu ya. Tapi anyway sekarang saya ingin membuat sebaran itu tadi dari ini ya, dari deck Witches Tarot ini. Saya akan membuat sebaran buat feminin ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dia? Femininnya dulu ya. Feminin itu yang strong di sini. But anyway, ambil hanya jika resonate. Kalau bisa menjelaskan yang ini dan memang masih sejalan, kita lihat. Jadi ini saya akan spread yang feminin. Feminin, apa ceritanya feminin? Tapi feminin ini dari sudut pandangnya feminin, tapi bicara tentang hubungan. Sebentar, saya bagi 3. Oke. Apa senternya adalah Four of Cups. Jadi ini adalah situasi di mana nih yang feminin ya, udah nggak terima lagi. Dulu katakanlah kalau dibawain bunga gitu ya, dibawain bunga, diajak makan malam, diajak bercanda lagi, kemudian meleleh semua dan kemudian menjadi baik-baik lagi. Tapi sebenarnya masalahnya nggak selesai, hanya hubungan itu bisa dicairkan pada saat itu. Tapi sekarang udah nggak bisa dibawain bunga, udah ya bunga thank you ya makasih, tapi kayaknya masalah kita lebih dari sekedar treatment seperti ini. Kenapa sih? Karena masalah keuangan, clear no, masalah keuangan keluarga besar, masalah warisan, pokoknya perkara duit. Jadi semuanya kayak omongannya nggak jauh dari dia pakai duit apa ya, misalnya seperti itu. Terus latar belakangnya apa sih sebenarnya, landasan dari perkawinan atau dari hubungan ini apa? Rasa cinta, clearly. Dulu itu si dia itu dilihat, dipersepsikan oleh feminin ini ya, energi feminin ini sebagai satu hal yang berharga, yang she would do anything to cherish this person gitu loh ya. Tapi somehow ini sudah agak berubah. Nah, dalam 3 bulan terakhir itu kayak ada hal lain yang diinginkan, ada hal yang lain yang diinginkan. Jadi kayak dulu keinginannya hanya memiliki dia, sudah dimiliki, berjalan panjang, banyak masalah yang terjadi, masalah keuangan, masalah kesejahteraan, sehingga I need more than this gitu. Apa sih yang dipikirkan oleh energi feminin ini? Ya cari kayak duit kemana, biar sedikit nggak apa-apa, tapi ya upaya dong, usaha dong, jangan sejatuh itu. Dan tadi memang jelas sekali ya bahwa energi maskulin yang dibicarakan di sini, ambil hanya jika resonate, itu kayak udah stuck, nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak nggak bisa produksi lagi. That's bad ya. Nah, apa kedepannya? King of Pentacles. Dan kalau kita lihat tadi di sini ya, King of Pentacles-nya ini kan energi maskulin tadi, King of Pentacles-nya itu terbalik, maka ke depan dia akan bisa menjadi tegak lagi sih ke depan. Jadi memang kita harus sabar barangkali ya, kita
saya feminin soalnya. Oke, terus apa sih sebenarnya yang dilihat oleh si feminin ini? Ambil jika resonate, dan mungkin aja yang feminin ini juga laki-laki, whatever ya, yang dia lihat tentang diri sendiri, Five of Cups. Sama, patah hati. Jadi yang maskulinnya patah hati, yang feminin juga patah hati. Hanya saja yang feminin barangkali lebih bisa untuk lebih bisa untuk kembali bangkit gitu, bisa melihat ada cara lain gitu. Nah, orang lain melihat energi feminin ini sebagai patah hati. Oh, kasihan, iya. Jadi sarannya apa? Sarannya untuk energi feminin memang, sorry tadi keambil yang ini ya, tapi sebenarnya harusnya yang ini. Justice memang harus dibikin seimbang dulu, somehow harus ditunggu sampai laki-lakinya itu bisa seimbang. Seimbang itu nggak harus sama, misalnya yang feminin mengeluarkan, saya ambil hanya 1 juta gitu ya, yang laki-laki juga harus bisa memberikan energi yang setara dengan 1 juta gitu. Nggak harus dalam bentuk duit, misalnya dia bisa menjaga, mengasuh sesuatu atau apapun yang dilakukan yang kira-kira dia pantas juga memberikan kontribusi yang sama besar gitu ya. Dan nanti kalau bisa terjadi balance seperti itu, memang intinya adalah imbalance ya, imbalance sehingga everything is complicated gitu ya jadinya. Anyway, dia akan berubah pada saatnya nanti. Oke, saya akan teruskan dengan ini, membaca energi maskulinnya ya. Energi maskulinnya. Energi maskulinnya. Barangkali kita bisa membantu energi maskulin untuk keluar dari kebundetan ini. Oke. Saya cek dulu. Oke, kalau dari maskulin apa masalahnya di sini? The Emperor. Jadi di sini terlihat bahwa energi maskulin masih ingin mempertahankan hubungan yang tradisional, di mana dia yang mengambil in charge untuk hubungan ini, which is dengan kondisi seperti ini mau nggak mau kan dia menjadi lemah energinya, tapi dia sangat ingin untuk masih ambil peran di sini, peran yang dominan, dan itulah sebabnya terjadi konflik yang besar. Apa sebenarnya masalahnya dengan dia? Ya hubungan ini barangkali memang perlu pemaafan. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah kata-kata manis ya. Tapi saya pikir di sini yang hilang adalah energi dari maskulin untuk mengucapkan hal yang lebih manis. Kalau bicara itu manis, kalau bicara itu halus, jangan ngomong kasar, apalagi sampai fisik. Oh, itu udah red flag banget. Mulai dari situ, mulai dari energi maskulin untuk bicara dengan sopan ya. Apa sih dasarnya dari energi maskulin ini? Four of Wands, karena buat dia hari-hari itu adalah celebration. Barangkali ini yang jadi nggak ada tirakatnya gitu ya, barangkali ya kalau dilihat dari energi feminin ya. Kenapa gitu kok setiap hari dia menghambur-hamburkan uang gitu, setiap hari itu pesta tanda petik, makan enak terus gitu ya, terus kegiatannya membutuhkan banyak uang, buat mobil, buat lalalala dan lain sebagainya sepertinya itu. Nah, beberapa bulan terakhir ini kayaknya memang dia banyak bercerita tentang bagaimana pihak lain mungkin juga dari energi feminin, tapi bisa dari pihak luar yang membuat dia jadi victim. Oh, dia belum bayar, oh dia nggak sesuai dengan janjinya, oh tadinya lalalala, jadi semuanya blaming gitu ya. Dan itu yang bikin capek juga barangkali. Apa sih yang dipikirkan oleh si energi maskulin? Yang dipikirkan energi maskulin, setidaknya lihat saya dengan cara yang berbeda gitu. Jangan judge saya gitu. Jangan judge saya memang begini gitu deh dia. Dan dia juga berpikir, mungkin saya juga perlu untuk mulai melihat situasi ini dengan cara yang berbeda. The Hangman ya. Apa yang dia lihat tentang diri sendiri adalah Three of Cups. Jadi kalau dia melihat diri sendiri, saya setidaknya gitu ya,
masih punya banyak teman, terutama teman-teman perempuan yang simpati sama dia, dan itu energi yang buat dia itu lumayan membantu dia naikin harga diri dia. Barangkali dia banyak mungkin penggemarnya juga gitu ya, mungkin dia ganteng or something like that. No, sebenarnya bukan hubungan romantis, tapi paling nggak dia merasa harga dirinya dia lebih ke physical appearance maybe, dan orang lain melihat dia juga, dia energi maskulin itu udah setengah mati berusaha untuk bertahan di situasi yang sangat sukar ini. Orang lain melihatnya begitu. Jadi kalau yang energi femininnya melihat lebih ke ini masalah fundamental gitu, kalau dia lebih bagaimana saya diperlakukan, energi Leo, saya diperlakukan tidak sebagaimana semestinya, saya sebagai laki-laki, sebagai maskulin yang harusnya punya peran lebih dominan gitu, dan saya tidak dikasih kesempatan itu. Jadi sarannya apa? Eight of Cups, leave it, let go. Iya, mungkin dulu memang begitu hubungannya, tapi sekarang udah berbeda. Ini bentuknya saran ya, harus diubah, harus ditinggalkan cara-cara lama. Kalau enggak ya stuck di situ terus. Jadi outcome-nya adalah Two of Wands. Two of Wands itu membuat perencanaan yang lebih jelas. Jadi kalau yang energi ini outcome-nya 2 ya. Energi feminin itu ini hanya ingin perubahan. Outcome-nya hanya ingin perubahan. Laki-laki harus membuat perencanaan yang jelas untuk dirinya sendiri. Oke. Saya ambil ini dari The Soul Journey ini untuk kira-kira apa sih poin besar yang harus menjadi titik tolak dari resolusi ke depan hubungan ini gitu ya. Yang pertama, regret. I know that I cannot change the past. Jadi harus menerima bahwa yang lewat ya udah lewat gitu. Rugi ya rugi. Yang udah nggak bisa diperbaiki lagi, nggak bisa ditarik lagi, ya udah. Hubungan ini udah ada, udah sampai di sini, we've come this far. Dan oleh sebab itu, regret itu jangan dibahas terus gitu loh. Ngelihatnya ke depan. Jadi stop here. Bicara selalu here and now and what's next. Here and now and what's next. Dan hidup untuk sekarang, here and now, here and now, here and now. Jadi kekuatan kita untuk bisa keluar dari situasi ini adalah here and now. Jadi sekarang bisa apa? Kalaupun keputusannya nggak bersama lagi, ini saya ambil yang ekstrim. Ya tetap here and now, nggak usah diomongin yang lalu, udah lewat. Sekarang maunya apa? Gimana caranya? Ngomongin caranya. Gimana caranya? Selalu gimana caranya gitu ya. Terus yang kedua, peace, damai, perdamaian. I am being in love and I release all negative energy. Really? See? Cantik banget. Sarannya tuh cantik banget. Jadi satu, yang lalu udah lalu. Regret itu udah jangan dipakai menjadi hambatan untuk maju ke depan. Kemudian ingat lagi bahwa hubungan ini dasarnya dari awal pertemuan ini cita-citanya adalah untuk saling mencintai. Kalau nggak bisa ya udah, tapi tetap jangan dibuat jadi bisnis. See? Jangan dibuat jadi bisnis. Iya memang bisa, semua opportunity bisa, tapi jadi berantakan, jadi complicated, bundet. Yang ketiga adalah freedom. Jadi pengetahuan, pemahaman itu sebenarnya atau informasi yang apa adanya itu membebaskan diri kita. Jadi mengerti situasi yang kita hadapi seperti apa, freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Kembali lagi nih, jelas sekali diingatkan kepada kita bahwa kita jangan merasa terkekang. Bahwa kalau kita nggak bisa ini, soalnya dia nggak bisa. Berarti kita dalam kondisi tertekan, terpenjara. Bebaskan diri dulu dari semua ikatan-ikatan. Walaupun ikatan itu bentuknya adalah pikiran kita sendiri, judgement kita sendiri. Oh kalau gini mah nggak boleh karena saya sebagai perempuan, oh saya sebagai ini saya nggak boleh. Lepaskan dulu, let go.
pikir menjadi diri yang bebas. I can do anything I want, I can do anything I love, tapi tetap selalu integritas diri ya. Karena kita pasti akan membayar. Kalau kita berbuat salah, kita mengambil bukan hak milik kita, kita pasti harus bayar. Sekarang apapun yang kita bisa lakukan supaya kita bisa merasa bebas dari rasa takut, bebas dari rasa marah, bebas dari rasa bersalah, bebas dari rasa terpenjara. Itu perlu satu-satu, dan ini sangat personal, sangat individu. Apa yang membuat kamu takut? Oh, omongan orang. Oh, kalau omongan orang barangkali itu kan judgement sosial. Apa yang terburuk bisa terjadi kalau orang tuh ngomongin gini? Apakah saya akan mati? Ya, itu yang paling sering saya lakukan ke diri saya sendiri kalau saya takut pada judgementnya orang lain. I'm not gonna die because of that. Aku akan takutnya nanti aku kangen banget. Ya, nggak ada orang mati karena kangen. Ya. Terus dari rasa guilty feeling. Dari guilty feeling yang paling utama adalah setiap orang itu punya tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau dia menyalahkan kita untuk sesuatu yang harusnya menjadi tanggung jawabnya dia, that doesn't make any sense. Cobalah untuk berpikir lebih jauh lagi, sayangi diri sendiri. Ya, dari tekanan sosial paling berat dari orang tua, tekanan seperti itu. Coba bicarakan. Kalau memang tidak ada jalan keluarnya, beri jarak, let go. Tetap upayakan untuk bicara dengan baik ya. Tetap bicara dengan baik, menyayangi. Tetapi kalau kondisi komunikasinya sangat tajam, hindari dulu. Kalau kita yang anak maka kita tetap harus menjaga rasa hormat kita. Kalau kita yang orang tua, ingat, anak itu cuman titipan. Tugasnya kita hanya melahirkan dan mencintai. Mengarahkan itu memang bagian dari tuntutan sosial dan kita sudah lakukan. Tapi kalau dia tidak bisa, tidak ada hak buat kita memaksa mereka. Tidak ada hak buat kita untuk memaksa mereka. Mereka adalah manusia, punya jiwa, punya hati, punya pelindungnya. Dia punya perjalanan spiritualnya sendiri. Dia berhak untuk membuat kesalahan dan mencari cara untuk ke tempatnya. Kita sangat bisa untuk membantu mereka untuk ke arah yang itu. Tetapi ketika sudah menjadi beban buat kita harus kasih tahu, kita tanggung dan tidak bisa, kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Oke, sepertinya itu utamanya bacaan kali ini. Semoga membantu. Terima kasih banyak. Wenita Indra dari sini. Salam hati dan cahaya. Bye.